Ya, sahabat SCP, kali ini edisinya saya bertemu dengan ini Raja Charles keempat. Nah, ini ada patungnya. Nah, ini ya, Raja Charles keempat ini adalah seorang raja yang cukup terkenal, raja yang kaya gitu ya. Dia juga mendirikan universitas yang diberi nama sesuai dengan namanya juga, Universitas Charles. Kalau di dalam bahasa lokal itu Karl Quattro itu keempat gitu ya. Ini juga punya perpustakaan gitu ya, ada juga jembatannya. Dan di depan patungnya dia ini gitu, saya akan bagikan satu topik terkait dengan apa ya, penasarannya saya gitu ya, penasaran saya yang saya lontarkan di Quora. Tapi sebelumnya saya mau mengutip ucapan seorang politisi di Amerika yang bernama Barbara Mikulski yang mengatakan bahwa setiap orang bisa membuat perbedaan, tapi kebersamaanlah yang memberikan perubahan. Ya, saya nanti akan muter sedikit supaya saudara juga bisa melihat patungnya dari sisi yang berbeda. Ya. Nah, ini dari sudut yang berbeda gitu ya. Nah, Anda bisa lihat seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi di Indonesia itu guru TK biasanya perempuan. Menariknya adalah kedua anak saya itu punya guru TK yang laki-laki. Tidak ada masalah. Kemudian saya melontarkan pertanyaan di Quora gitu, dan inilah respon dari para Quarawan-Quorawati yang saya harap tidak berkeberatan gitu ya, karena toh jawaban Anda juga sudah ada di Quora dan dapat dibaca oleh banyak orang. Jadi ini ringkasannya, nanti ya mungkin ada komentar atau apa, silakan tulis di kolom komentar. Di stereotip berbasis gender gitu ya, untuk guru TK di Indonesia itu masih cukup tinggi. Alasannya ya terkait dengan naluri seorang ibu gitu. Karena ibu itu biasanya menangani anak, maka dianggap lebih piawai menangani anak. Kemudian dianggap apa ya, lebih lembut, dianggap lebih sabar, lebih telaten, lebih perhatian dan sebagainya. Jadi intinya adalah mengkaitkannya itu dengan stereotip berbasis gender. Oleh karena itu cukup jarang gitu ya, guru-guru wanita pria gitu ya, yang cowok-cowok ini bisa menjadi atau bisa menjadi guru TK. Ya, karena stereotip pekerjaannya itu diasosiasikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan cewek, kaum wanita. Padahal mungkin yang jadi guru TK itu belum menikah dan belum punya anak, tetapi diasosiasikan bahwa dia pasti piawai dengan anak karena punya naluri seorang ibu. Kalau kita bicara tentang guru TK yang cewek begitu ya, biasanya karena gurunya itu cewek atau perempuan, maka ada apa ya, semacam sugesti gitu ya, sugesti atau unsur kepercayaan orang tua bahwa seharusnya itu lebih baik gitu ya, karena tadi itu nalurinya lebih telaten, lebih sabar, perhatian dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kasus pedofilia yang terjadi di sekolah di tingkat SD, dan itu juga memberikan satu apa ya, rasa khawatir, rasa takut ketika ada TK yang mengerjakan guru dari sisi cowok. Jadi ketakutan akan kasus pedofilia yang mungkin bisa terjadi. Ya, namanya model begini ya pasti terjadi juga gitu. Tapi ketakutan ini membuat apa ya, orang tua ini merasa lebih aman dan nyaman kalau memiliki guru TK buat anaknya itu yang cewek. Terus ada satu lagi, bagaimana kalau ada anak perempuan gitu ya, masih TK, minta diantar gurunya ke kamar mandi. Nah, ini juga jadi masalah etis, tetapi sebenarnya dapat diselesaikan karena toh di sekolah pasti ada guru cewek gitu ya yang bisa mengantarnya.
Menurut seorang Kuorawati, karena memang dinyatakan di dalam nama profilnya gitu ya, yang bernama Ai Perempuan. Setahu saya teman kita ini gitu ya tinggal di Jepang, dan memang eh, eh, teman kita ini menyampaikan gitu ya pengamatannya terkait dengan guru TK cowok di tempat dia bekerja. Katanya gitu ya, katanya menariknya adalah guru TK yang cowok itu lebih populer di kalangan siswa. Jadi mungkin ya karena berbeda gitu ya, karena jumlah sedikit. Dan gini, kedekatannya itu seperti kalau anaknya itu perempuan gitu ya, seperti kedekatan dengan ayahnya. Menarik gitu ya. Kalau anaknya ini laki-laki gitu ya, itu kedekatannya itu seperti ini loh, pahlawan saya, ini loh my hero. Jadi ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi fenomena guru TK cowok di Jepang gitu ya, yang diamati seperti itu. Saya yakin juga di Indonesia kita juga akan menemukan fenomena yang serupa. Sahabat kita yang lain di ruang Quora bernama Marsupilami berpendapat bahwa sekarang ini sudah bukan zamannya lagi mengatakan kalau guru TK itu harus cewek. Jadi saudara kita ini mendukung gitu ya, setuju dengan keberadaan guru TK cowok, dan ya hal-hal yang berbasis gender itu mungkin bukan hal yang tepat untuk diteruskan. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh teman kita ini itu mencoba gitu ya mengkritisi terkait dengan diskriminasi berbasis gender tadi. Ini juga hal yang cukup menarik, dan mungkin gitu ya, mungkin juga akan menarik teman-teman yang cowok yang ingin menjadi guru TK, tidak merasa kok mengerjakan pekerjaan cewek seperti itu. Teman kita yang lain bernama Halisa Syah Nurmala gitu ya, menyatakan bahwa keberadaan guru TK yang cowok ini gitu ya, itu bisa menjadi langkah awal untuk mengubah stereotip yang ada di masyarakat. Dan teman kita ini punya teman gitu ya, sesama mahasiswa yang kuliah sama-sama di PG PAUD, jadi program pendidik, program guru pendidikan anak usia dini. Dan ternyata temannya ini gitu ya sudah punya TK, kemudian juga unggul dalam kuliah, dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Dan teman kita ini kayaknya cewek nih, Halisa namanya, itu berpendapat bahwa ada hal-hal yang menarik dari temannya yang membuat dia juga belajar hal yang baru. Jadi why not gitu ya? Mengapa tidak seorang cowok menjadi TK? Teman lain gitu ya di Quora bernama Purnomo mengatakan bahwa guru TK cowok itu ada yang lebih luas loh dari guru cewek. Ya betul, saya setuju. Karena itu juga yang dialami oleh kedua anak saya yang guru TK-nya juga sama-sama cowok gitu ya, lebih luas. Sehingga ini menunjukkan bahwa selama ini ada yang tadi saya katakan stereotip berbasis gender yang membuat pekerjaan sebagai guru TK ini itu diasosiasikan dengan cewek gitu ya. Dan memang betul, ini memang bisa berbeda dari orang ke orang dan ini ada variasinya. Tetapi membatasi hanya untuk cewek ini menurut saya bukan sosok yang tepat gitu ya, bukan satu konsep yang tepat, karena toh seorang anak itu juga perlu tumbuh dengan figur seorang ayah, bukannya seorang ibu. Dan setidaknya gitu ya, pengalaman Mas Purnomo ini menjadi satu informasi yang berharga bahwa bisa mematahkan diskriminasi yang berbasis gender tadi. Teman lain gitu ya bernama Fransi Tanggang, pasti cowok gitu ya, mengatakan begini, cowok jadi guru TK, wah kalau begitu urat malunya harus sudah putus dulu. Ini menarik gitu ya, tapi
saya melihat bahwa ini sangat terkait dengan tadi stereotip berbasis gender, sehingga ada yang merasa bahwa cowok ini merasa malu ketika bekerja atau mengerjakan hal yang berhubungan dengan pekerjaan cewek. Jadi harus malu, harus putus urat malunya supaya dia masuk ke sana. Dan teman kita ini menjadi guru sekolah minggu dan punya pengalaman juga gitu ya. Tidak banyak guru sekolah minggu cowok yang mau mengajar kelas kecil. Kalau saudara friends menyaksikan video ini, saya mau sampaikan sama itu juga yang saya alami. Menjadi guru sekolah minggu, saya pernah ngajar mulai dari TK sampai dengan pra remaja, dan memang jumlah guru sekolah minggu cowok itu tidak banyak. Kemudian jadi menarik gitu ya, kalau guru TK-nya ini, gitu ya, guru TK-nya ini cowok kemudian brewokan begitu, agak angker. Nah, jadi menarik. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya bagikan. Jadi stereotip berbasis gender terkait dengan guru TK yang cowok itu memang sesuatu yang mesti kita kita ubah. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya percaya bahwa di TK pun anak-anak perlu tumbuh bersama figur seorang ayah. Bukan hanya tumbuh dengan figur seorang ibu saja. Dengan pendekatan ini, sepertinya pendidikan anak usia dini di Indonesia gitu ya, bisa lebih baik ketika ada cowok-cowok yang juga mau terlibat di sana. Dan pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa menghargai gitu ya? Bagaimana kita bisa menghargai guru-guru TK yang dengan kesabarannya melatih, menyiapkan anak-anak ini untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Bukan soal yang mudah, tapi mari kita bersama-sama menghargai apa yang mereka kerjakan. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini. Tadi di area patung Charles keempat di kota Praha, saya menyampaikan materi terkait dengan, bukan materi ya, menyampaikan hasil keisengan saya di Quora yang semoga bisa mempermanfaat buat sampai semua. Sampai jumpa.